Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Ibu-ibu, Bu Marta, Bu Marina. Baiklah, untuk melengkapi tugas kita mengenai simulasi IHT, kali ini kita berkumpul di sini untuk memulai kegiatan simulasi IHT-nya yang akan dipaparkan nanti sama Bu Marina. Jadi sebelum itu kita belum memulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan kita nantinya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya persilakan untuk Bu Marina untuk memulai pemaparan mengenai analisis lingkungan. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, sudah masuk share screen-nya? Sudah bagus. Ya. Belum, Bu. Belum? Saya tunggu Ya, kalau belum. Oh, belum, Bu. Belum. Silakan Pak Kris mengambil posisi. Nah. Ya, belum. Udah. Ya kan? Tadi Google Meet. Ini Zoom aja. Bingung aku. Ya, udah. Masuk. Ya. Ya, masuk. Sudah, Bu. Masuk. Sudah, Bu. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis lingkungan sekolah SLB Negeri. Moderator siapa? MC-nya siapa? Moderator. Sudah, Pak. Sudah dimulai. Terlambat saya berarti. Ya, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang analisis sekolah saya, yaitu SLB Negeri Banyuasin. Nah, kita sudah tahu bahwa setiap sekolah itu punya kekurangan, punya kelebihan, punya tantangan, dan punya peluangnya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami akan menganalisis sekolah kami. Yang pertama dimulai dari sumber daya alam dan kondisi sosial serta budaya. Nah, sumber daya alam yang ada di SLB Banyuasin, kami memiliki lahan 2,3 hektar. Terus lokasi sekolah berada di komplek pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan akademi komunitas negeri ada di sekitar SLB Banyuasin. Terus kelebihannya kami salah satu sekolah adiwiyata nasional dan sekarang kami sudah menuju ke sekolah adiwiyata mandiri. Nah, kondisi sosial karena dengan lahan yang sangat luas dan subur, kami mengembangkan keterampilan pertanian. Terus budayanya kami di sekolah itu saya membentuk bersama tim membentuk program sekolah bersinar, yaitu bersih, ekonomis, sehat, inklusif, nyaman, aman, dan rindang. Selanjutnya, sumber pendanaan yaitu berasal dari sumber dana operasional sekolah atau BOS dan PSG. Dan kadang-kadang ada bantuan pemerintah, tapi sifatnya tidak mengikat. Kadang ada, kadang tidak. Ada yang diterima itu tidak rutin. Contohnya bantuan alat pendidikan, kemarin ada beasiswa, ada BOP, bantuan e-learning, dan sebagainya. Selanjutnya,
sistem kebijakan ini bahwa di sekolah kami itu gurunya masih honor semua. Sejak dari awal berdiri sampai dengan tahun 2012 sampai sekarang itu alhamdulillah yang PNS-nya itu masih kepala sekolahnya sendiri, belum ada penambahan. Nah, biaya-biaya yang timbul pada setiap kegiatan sekolah untuk kepentingan peserta didik dan lain-lain dibebankan kepada RKAS sekolah, atau misalnya seperti karya wisata itu kami mengadakan kesepakatan bersama dengan wali murid. Yang terakhir, bahwa setiap guru itu diikut sertakan dalam mengikuti berbagai macam pelatihan, workshop, dan lainnya. Dan sekolah wajib mengizinkan. Bahkan saya sudah menganggarkan di RKAS, yaitu peningkatan kompetensi guru itu setiap 3 bulan sekali. Itu tergantung ada keinginan-keinginan dari guru-guru ingin mengembangkan dirinya apa, jadi kami tinggal memanggil narasumber untuk menyampaikannya terhadap guru-guru. Misalnya masalah penanganan anak autis, saya bekerja sama dengan psikolog yang dari Palembang, nanti saya panggil ke sekolah dalam sehari atau 2 hari, bagaimana cara asesmen dan lain-lain, dan bagaimana memberikan layanan terhadap anak autis. Begitu juga misalnya ada apalagi keterampilan, misalnya keterampilan yang akan kami kembangkan kemarin seperti menjahit. Saya bekerja sama dengan SKB terdekat, mengikutkan beberapa orang guru untuk latihan menjahit, mulai dari dasar sampai ke lanjutan. Selanjutnya kemitraan, ya. Kami menjalin kemitraan dengan berbagai SKPD, terutama Dinas Kesehatan. Semenjak sekolah itu berdiri, kami mengadakan kerjasama, mengadakan pemeriksaan rutin per 3 bulan sekali. Terus dengan SPNF SKB itu kami ada kerjasama, itu sudah dalam bentuk MOU. Setiap mereka kegiatan, kalau misalnya di SLB ada yang berkompetensi bisa menyampaikan materi, dipanggil sebagai narasumber, misalnya seperti kemarin ada salah satu guru yang sudah saya ikutkan di tingkat provinsi itu tentang POC, itu pupuk organik cair. Jadi saat SKB ada kegiatan tentang itu, dia meminta salah satu dari kami itu menjadi narasumber, atau seperti saya begitu, atau meminta kita sepakat setiap ada kegiatan apapun mereka selalu meminta salah satu pesertanya itu dari SLB, ya. Nah, selanjutnya lagi kami ada MOU juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Sekolah Adiwiyata. Karena kami sudah sekolah adiwiyata tingkat nasional, berarti kami punya kewajiban menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Itu ada prasyarat bahwa kami harus membina beberapa sekolah. Dan ini kita sama-sama MOU baik ke kepala sekolah dan DLH. Selanjutnya lagi dengan Polres. Dengan Polres itu karena kita ada anak SMA, jadi kami sering meminta penjelasan atau sharing tentang narkoba, ya, dan lain sebagainya, tertib lalu lintas. Jadi kita juga ada kerjasama dengan Polres. Itu adalah salah satu analisis kebutuhan sekolah. Yang berikutnya adalah peserta didik. Peserta didik, ya, sekolah yang dibangun tahun 2012 itu menerima semua anak berkebutuhan khusus yang memberikan pelayanan gratis, ya. Dari 2012 itu gratis, kita tidak ada SPP, bertekad memberikan terbaik untuk peserta sehingga mereka nantinya kita berharap memiliki kemandirian dan kecakapan hidup atau keterampilan sehingga bisa menopang hidupnya setelah mereka keluar dari SLB Negeri Banyuasin. Guru dan tenaga kependidikan tadi sudah disinggung, semuanya honor dan
tidak ada yang linier sekarang ini, karena yang liniernya ada yang di PNS, ada yang sudah ikut suaminya bertugas itu pindah ke tempat yang lain. Akan tetapi sebahagian mereka memang benar-benar memiliki kinerja yang sangat bagus dan profesional. Melayani siswa itu dengan kasih sayang. Jadi meskipun mereka secara ilmu tidak apa ya, belum mantap tentang asesmen, tapi mereka ingin belajar terhadap hal-hal yang baru. Dan saya perhatikan guru-guru itu benar-benar mengajarnya dengan hati. Nah, sarana dan prasarana lingkungan sekolah kami sangat nyaman. Terus alat-alat bantunya untuk sementara ini cukup mendukung, meskipun untuk suatu sekolah apalagi SLB masih banyak ruang penunjang pembelajaran yang belum dilengkapi, dan ini kita kerjasamanya dengan Diknas Provinsi dan Kementerian. Nah, dari analisis tadi maka kami membuat visi berdasarkan analisis yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Visi sekolah kami memiliki iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi, mandiri, berprestasi, disiplin, dan peduli lingkungan. Nah, misinya yang pertama menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IPTAK dan Kimtek. Jadi meskipun kita SLB, jadi kami memacu siswa itu yang punya potensi akan kita arahkan sehingga mereka juga mampu di bidang IMTAK dan Imtek. Salah satunya tahun kemarin itu ada siswa kita yang masuk di Universitas Negeri Jogja jurusan PLB itu lewat jalur prestasi. Terus membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, peduli lingkungan, dan dengan perkembangan zaman. Ya, saya selalu memacu guru-guru saya, meskipun mereka tidak linier, mereka pasti bisa. Makanya Bapak Ibu, saya di sekolah saya membentuk kelas impian. Jadi setiap guru-guru itu saya motivasi untuk mendesain kelasnya sendiri-sendiri. Apa sih metode pembelajarannya juga. Nanti per 3 bulan kita akan presentasikan, kita akan berbagi dengan guru-guru lain. Dan itu sepertinya merupakan hal yang sangat bagus diterapkan di sekolah. Jadi guru-guru itu berlomba untuk maju. Terus membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya masyarakat. Membentuk jiwa raga peserta didik yang sehat dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Menanamkan dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Harus sekarang, apalagi kita sudah sekolah penggerak. Terus mengembangkan manajemen partisipasif dan koordinatif dengan stakeholder. Ya, Insya Allah sesama di dalam lembaga itu kita selalu akan transparan dan saling mengingatkan sehingga terwujud rasa kepekaan dan kepedulian. Terus menanamkan kedisiplinan dalam berbagai aspek sehingga pemenuhan seluruh warga sekolah itu dapat diwujudkan. Oke. Tujuan sekolah kami menghasilkan peserta didik yang berkeyakinan kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, beramal soleh, dan peduli lingkungan. Meningkatkan kreativitas dan aktivitas anak berkebutuhan khusus dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi kami jarang belajar di dalam kelas, tapi hampir sebagian dari proses pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Menghasilkan peserta didik yang sehat dan mampu bersaing di era globalisasi. Menghasilkan peserta didik yang kreatif, menjadi SLB Negeri Banyuasin sekolah yang bersinar, yang bersih, yang ekonomis, yang religius, sehat, inklusif, nyaman, aman, dan rindang. Dan targetnya tahun ini menjadi sekolah adiwiyata mandiri, membina beberapa sekolah, itu sudah kami jalankan beberapa tahun, untuk menjadi sekolah adiwiyata baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Terima kasih, itulah analisis sekolah yang saya sampaikan. Mohon petunjuk dan sarannya sehingga sekolah kami ini ke depannya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Marina. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Marina. Terima kasih. Okay. Luar biasa Bu Marina. Terima kasih karena Bu Marina sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai analisis lingkungan. Kemungkinan kalau misalnya memang ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan satu pertanyaan untuk Bu Marina. Kami persilakan.
Bu Marta, Pak Kis. Oh, Pak Kis. Silakan Pak Kis. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kajian. Kajian. Selamat Selamat sore. Kajian. Selamat sore kajian. Ya, kajian. Inilah sekolah binaan saya, luar biasa. Saya bangga dengan sekolah ini karena apa? Memang sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang berprestasi gitu ya. Yang saya tanyakan dari analisis konteks Ibu Marina tadi ya. Apakah disampaikan jarak antara sekolah dengan kota kabupaten, sekolah dengan provinsi gitu. Kemudian kondisi jalannya tidak diutarakan, tidak diungkapkan. Masih itu saja. Ya, terima kasih Pak Ki sarannya ya. Memang tadi jaraknya dari sekolah ke kabupaten tidak saya hitung per meter, cuman saya katakan saja bahwa sekolah kami berada di daerah kompleks pendidikan. Dan juga dari kabupaten ke provinsi kelupaan Pak, karena saya sudah menikmati macet setiap hari. Jadi bagi saya jarak bukan masalah mungkin ya, tapi terima kasih Pak masukannya, nanti akan saya lengkapi ya, biar profil ini memang mencerminkan bahwa kondisi sekolah kami itu letaknya di mana. Terima kasih Pak Ki. Ya, makanya saya waktu Zoom dengan Bu Nurlela itu saya sampaikan alamat sekolah itu yang jelas gitu supaya menggambarkan kondisi sekolah itu. Tapi di chat nggak tahu nggak ditanggapi. Oke, terima kasih. Siapa akan segera ditindaklanjuti? Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kis dan terima kasih Bu Marina sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kis. Apakah masih ada lagi Bu Marta? Bu Marta? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Di sini kami tidak bertanya, tapi kami sangat mengucapkan sangat apresiasi kepada Ibu Marina. Ibu Marina ini teman kami, memang saya sering melihat di Facebook beliau. Jadi tidak diragukan lagi eksisnya. Ya. Jadi kami sangat merasa beruntung punya teman, kemudian yang suka berbagi, kemudian juga yang bisa kami jadikan sebagai juga kayak model teladan. Ya. Kami perlu banyak belajar dari Bu Marina, sudah luar biasa, mantap. Ya, hanya itu bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Marina. Oke, terima kasih Bu Marta. Ya, ini juga karena kita sering mungkin ketemu dengan orang-orang yang positif, yang banyak menginspirasi. Ya, teman-teman kita yang waktu kita ketemu 2016 itu kan semuanya luar biasa kan. Jadi dari sana saya memang kalau setiap bertemu dengan siapa saja itu saya ini adakah yang bisa saya terapkan begitu di sekolah saya? Tentunya mungkin ada kendala-kendala, tetapi saya yakin kalau kita ingin mencoba, ingin berkarya, bersama itu pasti insya Allah bisa. Gitu. Jadi ini alhamdulillah juga ini lusa kami sama Bu Suryani nanti mau ngamen Pak Kis, Bu Marta di pengadilan kita diminta mohon dukungannya. Ya, mohon dukungannya biar sukses. Karena mereka ada pelatihan semua karyawan di pengadilan itu meminta tentang bahasa isyarat, tentang materi anak-anak kebutuhan khusus, tentang semuanya begitu mengenai disabilitas. Jadi kalau mereka nanti misalnya ada kasus yang mengenai anak-anak kita, mereka sudah ada bayangan, kira-kira ini yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya dari minggu ini mereka minta jadwal, cuman saya bilang kami nggak bisa karena masih ada kegiatan ini. Jadi insya Allah Bu Suryani tanggal 28 ya, ingat undangannya sudah saya share itu di WA Ibu. Ya. Jadi juga terima kasih Bu Marta, pokoknya kita saling menginspirasi, saling mensupport, karena saya bermoto begini ya,
kalau kita punya ilmu, tidak berbagi, dia pasti akan mati karena dia tidak akan berkembang. Dan sukses itu tidak asik kalau kita sukses sendiri. Yang keren, yang asik itu kita suksesnya bersama-sama. Jadi kalau ada lebihnya dari saya, silakan gali. Kurangnya dari saya, abaikan. Saya juga akan menggali dari Bu Suryani, dari Bu Mata, dari Pak Kis. Karena yakinlah setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Dan kita bisa, yang positif ini tadi, itulah bisa kita kembangkan, bisa kita implementasikan di tempat tugas kita masing-masing. Oke. Semoga hubungan silaturahmi kita tidak terputus ya Bu ya, kita saling berbagi ya, saling kontak ya Bu Surya, Bu Marina ya, Pak Kis ya. Ya, ini juga kan artinya kan memang kita harus terus menjalin kerjasama. Dengan Bu Mata kan setelah 2016 kita nggak pernah ketemu. Sama dengan saya dengan Bu Ratna. Saya dengan Bu Ratna itu satu tim dulu buat buku. Tahun 2013 apa 2014. Sekarang ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan tetap karena kita mungkin sehati, satu visi dan misi untuk mengembangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Mumpung masih ada waktu, yuk kita saling bahu-membahu, saling bergandeng tangan bersama-sama, pasti kita bisa. Oke, Bu Suryani. Oke ya. Sudah selesai ya Bu ya. Artinya dari penjelasan dari Ibu tadi mengenai analisis lingkungan, kami sudah sama-sama, maksudnya tuh masuk deh, sebagian sudah masuk yang kemarin pembelajaran kita dengan penjelasan Ibu juga mengenai analisis lingkungan ini semakin masuk lagi sehingga itu mungkin bisa nanti sifatnya menetap, jadi kami bisa belajar dari sana bahwasanya cara pembuatan analisis itu seperti itu. Mungkin kalau misalnya ke depan kami minta sharing sama Ibu, juga sama Bu Marta dan Pak Kis mungkin sebagai ini kita, jadi setidaknya sekarang ini sudah semakin membulatkan bahwasanya Ibu juga bisa untuk menjadi tempat pertanyaan bagi kami. Mungkin hanya itu yang untuk hari ini kita sama-sama berusaha untuk baik untuk laporan kegiatan kita ini. Untuk penutup acara ini, marilah kita mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, kita lanjutkan.